pembacaan gugatan dari pihak Nikita Mirzani seperti apa, Bang? Mas, jadi pertama ya, tadi sudah kita dengar pembacaan gugatan hari ini tanggal 16 Desember ya. Jadi yang pertama mau kami sampaikan, selamat ulang tahun kepada klien kami. Selamat ulang tahun. Ya, Dr. Reja Gladys. Dr. Reja. Hari ini klien kami berulang tahun. Yang keberapa? Lupa ya? 17. Baik, itu pertama ya. Dan yang kedua, kami mau sampaikan bahwa setelah kami mendengar tentang pembacaan gugatan yang disampaikan oleh penggugat, ini menjadi hal yang membuat saya ini agak kesal ya. Kesal begini, kenapa harus saya memanggil guru-guru saya, senior-senior saya untuk membantu saya dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Padahal setelah kami mendengar bacaan gugatan tadi, kami hanya melihat gugatan-gugatan yang sifatnya obs caliber, error and persona, kemudian ada litis petendis, dan hal-hal itu menurut kami adalah cacat formil. Ya, artinya kemudian kami harus sampaikan juga. Saya juga bingung kenapa ada warga negara yang telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana pasal 108 KUHP, kemudian dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Ternyata kami dengar tadi ada satu teori ya tentang misbruik van recht ya. Misbruik van recht ini nggak bisa dikenakan kepada klien kami sebagai warga negara yang telah melaksanakan perbuatan hukum. Jadi saya pikir kalau kemudian ya perbuatan pidana yang sudah diputus di tingkat pertama dan kemudian tingkat banding kemarin yang dikatakan adalah merupakan perbuatan melakukan pengancaman, menginginkan sebagian dan seluruh milik orang lain yang sama dengan pemerasan, ini kan nggak bisa dikatakan perjanjian. Lalu kemudian dituduhkan kepada klien kami membatalkan perjanjian melalui instrumen hukum. Ini kan hal yang aneh di negara kita. Ya, jadi saya pikir begini, ini sebagai edukasi hukum bahwa perbuatan melawan hukum itu adalah 1365 KUH Perdata yang on rehabilitat, itu harus ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh klien kami. Ya, bukan disertakan terhadap juga terhadap perbuatan hukum klien kami. Jadi kami pikir, kami yakin dan percaya ya majelis hakim ini pintar, bijaksana dan senior. Setelah ini tanggal 23 kami akan membuat jawaban dan eksepsi. Kami akan percaya eksepsi kami akan diterima dan dikabulkan. Seperti itu. Jadi sebenarnya mekanismenya kami yang menggugat, bukan pihak penggugat menjadi yang menggugat, tapi kami. Kenapa? Karena kami dirugikan. Faktanya bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindakan pemerasan, bahkan ditambah TPPU. Jelas bagi yang dia yang bersalah terbukti kok menggugat. Ini perlu pembelajaran bagi kita. Ini buku apa sih dipakai? Ini dulu kami kuliah pakai buku yang diwajibkan oleh dosen kami. Tapi mungkin buku yang dibaca oleh penggugat ini agak beda. Mohon kepada rekan-rekan media kalau ada buku dari pihak penggugat, tolong berikan kepada kami supaya kami fotokopi atau kami beli. Supaya kami juga bisa belajar bagaimana cara menggugat yang sudah terbukti dinyatakan bersalah melakukan tindakan pemerasan. Kalau ini dijadikan edukasi bagi masyarakat, maka semua yang ditahan saat ini di tahanan akan melakukan gugatan kepada pihak pelapornya atau pihak korbannya. Penuhlah ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan apabila semua pihak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan gugatan. Nah, ini suatu hal yang pembelajaran bagi kami. Saya tambahkan ya. Jadi persoalannya intinya aja ya. Nikita memaksa Dr. Reja Gladys untuk memberikan uang 4M. Itu intinya. Kemudian tindakan Nikita memaksa Dr. Reja Gladys memberikan uang 4M ini dilaporkan ke polisi. Ya, diproses oleh polisi, diproses jaksa, diproses oleh hakim, di PN dihukum 4 tahun. Sampai ke pengadilan tinggi dihukum 6 tahun. Menurut penggugat itu, tindakan Dr. Reja membuat laporan polisi karena uangnya diminta 4M itu melawan hukum.
Ya, supaya jelas ya kasusnya ya. Itu singkatnya. Kalau terlalu panjang nanti media pada bingung ya. Jadi tindakan Dr. Reja melaporkan Nikita yang meminta uang 4M itu, dilaporkan ke polisi itu, itulah yang mereka katakan perbuatan melawan hukum. Ya, saya nggak tahu dari mana jalan ceritanya, kenapa membuat laporan polisi dibilang melawan hukum. Padahal itu adalah sesuai dengan hukum. Ya, itu singkatnya. Apapun nanti yang mereka katakan, itu aja pegang omongan saya itu. Ya, cukup. Tapi kami bersyukur juga kita bahwa gugatan ini tidak dicabut. Ya. Mari ya. kita bermain hukum, berdebat hukum di persidangan. Jadi bukan di komal atau di sosial media. Ini harapan kami. Selama ini kami membayangkan gugat cabut. Tapi puji syukur bahwa siang ini pihak penggugat sudah membacakan gugatannya dan ini sudah tidak bisa dicabut. Jadi kemampuan hukumnya kita lihat dalam persidangan ini. Silakan Nerafi sampaikan kemampuan hukumnya. Agenda hari ini membaca gugatan. Coba nanti dia kasih tahu. Membaca gugatan itu seperti apa sih? Ayo silakan. Oke, jadi teman-teman semua menambahkan dari opung-opung saya yang tadi ini. Jadi kalau misalkan teman-teman harus tahu bahwa agenda hari ini adalah agenda pembacaan gugatan. Nah, prinsipnya kita ini kan sebagai pihak yang tergugat harusnya penggugat di sini kan harusnya siap secara materi maupun teknis. Nah, tadi kita lihat bahwa di dalam agenda pembacaan gugatan ini ternyata dirubah sama mereka dengan mengganti bahwa pembacaan handphone. Nah, baru kali ini dari mungkin rekan dari penggugat itu menggunakan handphone, berarti kan tandanya di sini dia yang nggak siap nih untuk menggugat. Sedangkan namanya gugatan itu ya dibacakan melalui gugatan dia, bukan melalui handphone. Jadi hukum acaranya tadi sih sebenarnya dirubah tuh, yang tadi pembacaan gugatan menjadi hukum acara pembacaan handphone. Itu sih mungkin Ya, mungkin Pak Nesono sampai yang mana yang betul, pembacaan handphone sama pembacaan gugatan ya, silakan. Agenda kita yang taunya pembacaan dokumen gugatan bukan pembacaan handphone. Ya. Jadi, tadi kami baru saja selesai melaksanakan sidang. Tadi agenda sidang adalah pembacaan gugatan. Memang yang pertama tadi salah satu dari pihak sebelah membacakannya melalui handphone. Seharusnya selayaknya berdasarkan hukum acara itu biasanya itu pakai hard copy yang dibacakan langsung. Namun mungkin pertimbangannya karena ini teknologi atau bagaimana sehingga majelis hakim tidak menghentikan itu, membiarkan sampai gugatan itu dibacakan selesai. Teknologi atau kesiapan untuk sidang. Karena masalah baik. waktu juga masalah. Iya. Waktu jam 10, sidang jam 2. Ya, ada pertanyaan lagi. Tapi ini apa? Itu sahkah dengan pembacaan melalui elektronik? Kalau bicara sah, enggak. Kalau sah dan tidak, hakim yang akan menilai. Makanya tadi kami menjelaskan bahwa majelis hakim tidak melarang itu. Namun layaknya berdasarkan kebiasaan itu harus membawa dokumen asli yang dibacakan di atas kertas, harusnya seperti itu. Itu ya. Jadi tadi kita dikasih kesempatan apakah ini dibacakan atau tidak, dianggap dibacakan. Kami tadi minta dibacakan. Pertimbangan kami supaya semua masyarakat tahu inilah gugatannya, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa diubah-ubah. Harapan kami seperti itu supaya kami pun menjawabnya nanti enak. Dan agenda berikutnya tanggal 23 itu sudah dijadwalkan. Tanggal 23 namun tidak offline ya, artinya ini pakai online, jadi pakai code. Mudah-mudahan nanti kita menjawab ketemu lagi di tanggal di bulan Februari. Di bulan Februari. Jadi nanti yang sidang-sidang pembuktian itu kita harus hadir sama-sama di pengadilan. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, tambahan sedikit lagi lah ya. Kalau materinya tadi kan sudah dengar semua ya, bahwa itu gugatan ya yang dibacakan dengan HP. Nah, kami sebagai tergugat di sini mendengar apa yang disampaikan tadi, rasanya kami nggak perlu lagi untuk menjawab itu. Karena apa? Di dalam jawaban itu sendiri dalil-dalil yang dia sampaikan itu sebenarnya perbuatan prestasi.